Pemirsa, dalam satu hari DKI Jakarta mampu menghasilkan 6.756 ton sampah. Ya, sampah tersebut berasal dari sampah permukiman, perkantoran, industri, dan fasilitas umum. Dan berikut adalah rincian datanya. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi salah satu tempat pembuangan sampah sementara di DKI Jakarta sudah ada reporter Teza Raditya dan juru kamera Rio Cornelianto yang siap melaporkan. Ya, Tezar, bisa Anda gambarkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Rawabuaya saat ini? Ya, Wiki, memang di sini ada lahan sekitar 3 hingga 4 hektar yang kemudian dijadikan tempat pembuangan sementara oleh warga dan masyarakat yang ada di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ini. Memang kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan beberapa waktu lalu mendapat protes dari warga karena di sini ada aktivitas pembakaran dari sampah-sampah yang menyebabkan asap dan kemudian bau yang kurang disukai warga yang ada di sini karena memang letaknya ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Ditambah lagi dengan adanya permasalahan yang saat ini DKI hadapi dengan permasalahan Bantar Gebang, sehingga sampah-sampah di sini tidak diangkut secara reguler seperti biasanya oleh mobil pengangkut sampah karena ini merupakan tempat pembuangan sampah sementara. Dan permasalahan kedua adalah tempat pembuangan sampah sementara ini tidak dikelola resmi oleh Dinas Kebersihan tapi oleh orang per orang. Ini merupakan permasalahan yang cukup dilematis karena memang walaupun sempat menuai protes dari para warga di sini, namun warga di sini tidak memiliki alternatif lain karena tidak ada lahan untuk menyimpan sampah rumah tangga mereka untuk sementara. Walaupun memang tempat ini sempat ditutup beberapa waktu lalu selama 1-2 hari, namun akhirnya kembali dibuka karena tidak ada lagi lahan yang tersedia untuk menampung sampah-sampah mereka. Dan ini merupakan potret kecil dari belum seriusnya pemerintah dalam menangani permasalahan sampah yang memang seharusnya sudah sejak lama kita tangani karena sampah di Jakarta setiap harinya ada sekitar 6.000 ton. Demikian, Wiki. Ya, Tezar, dari perbincangan Anda bersama narasumber yang berada di lapangan, fasilitas apa yang dibutuhkan untuk menjadikan tempat pembuangan sampah tersebut ramah kepada warga? Ya, Wiki, memang yang pertama adalah bahwa tempat pembuangan sampah sementara ini memang bukan secara resmi. Ini dikelola oleh orang per orang. Oleh karena itu harusnya dipilihkan lahan yang cukup ideal jaraknya dari pemukiman warga karena ini berada di tengah-tengah pemukiman warga yang tentunya sedikit banyak akan mengganggu dari warga yang tinggal di sini. Dan yang kedua adalah adanya keseriusan dan mengenai pengolahan sampah, mengenai sampah-sampah ini apakah untuk sementara mungkin disimpan di sini kemudian diangkut secara reguler sehingga ini tidak menimbulkan bau yang tidak sedap karena memang sampah ini jika didiamkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan memang cukup dilematis karena jika dibakar ini menimbulkan asap yang mengganggu dan jika dibiarkan sampah ini akan menimbulkan bau. Jadi yang kedua adalah pengolahan sampah untuk sementara ini akan diapakan sampah ini. Demikian, Wiki. Ya, baik, terima kasih Tezar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Reporter Tezar Raditya dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan dari Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, kalau kita lihat dimanapun lokasinya tentu saja ini akan menimbulkan permasalahan gitu ya, karena memang diolah secara sangat-sangat tradisional, dibakar. Tentu saja ini akan memberikan ekses asap dan lain sebagainya. Tadi Anda kemudian menyebutkan Pemprov DKI Jakarta memberikan surat peringatan kepada pengelola ya terkait dengan teknologi pengolahan sampah yang sudah seharusnya dilakukan 3 tahun yang lalu. Kenapa telat, Pak Is? Begini, harusnya memang sudah terbangun setidak-tidaknya di 4 tahun yang lalu tuh kita punya ITF, Intermediate Treatment Facility. Ya, itu rencana terbangun di beberapa lokasi seperti di Raduri Kosambi, Cakung Cilincing, Sunter maupun Marunda. Cuma memang terkait dengan masalah pelelangan, ada pergantian kepemimpinan kepala daerah, kaitan dengan perizinan dan pemilihan teknologi ini yang menghambat hal-hal tersebut. Menyikapi tadi ya laporan tadi yang di Rawabuaya, yang pasti begini, itu adalah lokasi ilegal. Ya. Kita banyak menemukan beberapa
lokasi seperti itu yang memang dikelola tanda kutip oleh orang-orang yang dampaknya apa Pak kalau itu di pertama begini, lahan itu kenapa tidak kita urus? Lahan itu adalah milik orang per orang atau mungkin perusahaan yang menelantarkan lahannya dengan akhirnya diserobot atau digunakan oleh orang-orang lain untuk tempat pembuangan sampah. Tentunya kami tidak boleh atau masuk ke pekarangan orang karena ada ketentuan hukumnya apabila truk-truk kami masuk ke lokasi-lokasi tersebut. Tentunya ini harusnya menjadi semacam perhatian bagi si pemilik ataupun owner dari si lahan tersebut. Bahkan Pemda DKI Jakarta menawarkan kepada mereka si pemilik lahan-lahan ini bisa menawarkan kepada dinas kebersihan salah satunya atau pertamanan untuk dijual ya tanah tersebut kepada dinas kebersihan dan lokasi tersebut akan kita jadikan tempat pengelolaan sampah yang lebih baik, ramah lingkungan dan lain-lain. Tapi yang terjadi saat ini banyak lahan-lahan yang terbengkalai yang tidak diurus sehingga diserobot oleh orang-orang yang tidak jelas. Mereka memanfaatkan kepentingan pribadi untuk menumpukan sampah yang ada. Tapi kan yang terjadi di Bantar Gebang juga belum ramah lingkungan. Ini seperti apa tuh, Pak Is? Begini, seperti tadi saya sampaikan di dalam perjanjian kontrak harusnya pengelola itu sudah harus menyelesaikan semua kewajiban-kewajibannya di 2011 paling akhir ya. Ini ada laporan dari hasil audit dari LHP BPK RI di mana kalau seandainya mereka sudah melaksanakan sesuai tahapan-tahapannya di 2012 ke sini sampai dengan tahun sekarang pengelolaan TPA Bantar Gebang itu sudah semakin baik, teknologinya semakin bagus dan lain-lain. Teknologi seperti apa Pak yang direncanakan dikatakan akan menjadi lebih baik itu? Salah satu misalnya terkait dengan gasifikasi. Pengelolaan sampah itu kan nantinya bisa dijual energi dari sampahnya ke PLN menjadi listrik, ya kan? Harapannya 26 megawatt, ternyata sekarang hanya tinggal 2 megawatt. Ini teknologi yang ITF itu ya? Jadi tidak optimal. Kemudian kaitan dengan pengelolaan kompos yang harusnya 100 ton misalnya, mereka hanya bisa mampu sehari paling 20 sampai 25 ton per hari. Kemudian kaitan dengan daur ulang plastik mereka tidak optimal juga, sehingga ini yang membuat mereka karena merugi, akhirnya mungkin pembiayaan operasional TPA-nya tidak optimal. Boro-boro mereka menambah teknologi yang lebih bagus lagi, sedangkan untuk mempertahankan TPA-nya mereka sudah kesulitan. Pak Isnawa, Anda katakan tempat pengelola sampah ini tidak melakukan tanggung jawabnya begitu ya, melanggar kontrak yang ada. Tidak adakah sanksi jika mereka melanggar ketetapan yang ada? Sanksinya ada. Kemudian di dalam salah satu pasalnya itu, salah satu sanksinya itu yang kita keluarkan dari surat peringatan 1. Ya, istilahnya mengarah ke wan prestasi. Mereka di 60 hari pertama mereka harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Kemudian di 30 hari berikutnya sesuai SP2 dan 15 hari terakhir. Sehingga dalam hitung-hitungan waktu di 10 Januari 2016 kalau terjadi wan prestasi, nantinya Pak Gubernur memerintahkan Dinas Kebersihan untuk mengambil alih penanganan di TPA Bantar Gebang. Pak Yoga, apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov dan juga pengelola lain bekerja sama supaya memang ada satu perubahan pola tata kelola sampah supaya memang TPA yang ramah lingkungan itu betul-betul bisa terlaksana? Ya, ini sebenarnya ada 3 langkah yang harus dikerjakan. Pertama, jangka pendek ini dalam waktu 1-2 minggu ke depan, mau tidak mau Pemprov DKI harus ketemu dengan Pemkot Bekasi, bahkan juga mengundang Pemkab Bogor ini ya, yang terkait dengan Cilengsi tadi untuk duduk bersama menjelaskan duduk persoalannya. Karena ini kita bicara antar government to government sebenarnya, bukan government to operator sebenarnya. Nah, itu disepakati dulu. Karena ini kalau bicara soal penganggaran, pembiayaan sebagainya paling bagus adalah government to government. Kemudian yang kedua, tadi sudah benar bahwa tindakan tegas harus diambil kepada operator yang wan prestasi tadi. Tetapi harus tegas ini. Karena Anda melihat sudah cukup tegas? Ini sudah terlambat 3 tahun dari perjanjian awal. Tegas tapi terlambat gitu ya. Lebih baik terlambat daripada tidak. Iya, walaupun ada beberapa permasalahan Pak Yoga halus ini menjawabnya. Pergantian kepala daerah dan lain sebagainya gitu. Iya, kalau kita bicara konteks itu nanti malah jadi mundur Mbak Ira. Itu cara yang ke depan kita bicara dalam waktu dekat. Nah, tetapi di samping itu jangka panjang lah, paling jangka menengah saya rasa dalam waktu 3 tahun ke depan lah, Jakarta ini sudah undang-undang ya, kok bicara undang-undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan juga Perda DKI Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, itu sebenarnya ya 5 tahun sejak undang-undang berlaku, TPA terbuka itu dilarang sebenarnya. Artinya Bantar Gebang itu sebenarnya kalau kita bicara tahun tadi Undang-Undang Nomor 2008, 2013 sebenarnya sudah tidak boleh TPA yang terbuka. Tapi kalau dilarang, lalu akan diapakan? Dan sampah-sampah itu dikelola seperti apa? Gitu, apakah didiamkan saja? Disebutkan bahwa dalam misalkan sampah harus dimulai dari sumber asal sampah. Caranya, maka sampah itu, makanya saya bilang tadi Jakarta mau tidak mau harus berani
melakukan perubahan total dalam pengelolaan sampah. Selama ini kan tergantung hanya satu tempat. Nah, kalau kita merunut ke undang-undang tadi jelas bahwa yang bertanggung jawab adalah Jakarta, dibagi sebenarnya. Dibagi menjadi 5 kota madya dan 1 kabupaten tadi, kemudian diturunkan sampai ke tingkat kecamatan. Ini contoh hitungan kasar saya aja. Sekarang ini saja Pemda DKI mengeluarkan dana 366 miliar 1 tahun ini saja. Kalau kita bagi ke 6, jadi ya 5 kota dan 1 kabupaten, berarti kan satu wilayah mendapatkan 60 miliar. Kita turunkan lagi per kecamatan saja. Nah, kecamatan-kecamatan ini diadu, diberi kompetisi bahwa kalau siapa camat yang berhasil mengelola sampah dengan baik, dia akan mendapatkan promosi gitu. Jadi jangan dipikir satu tempat untuk semua, tapi harus dibuat disepit menjadi kecil-kecil karena itu akan mengurangi sampah. Bisa Artinya dari hulu juga sebetulnya bisa dilakukan gitu Sangat, ya perbaikan ya. Jangan lupa tadi data 60% sampah DKI adalah dari sampah pemukiman. Berarti kalau kita bicara soal mulai dari pemukiman itu dilakukan minimal 60% sampah kita berkurang. Coba 60% kan lebih dari dari setengahnya dan itu akan mengakibatkan 2 hal. Satu, lahan TPA tidak perlu karena semua sudah selesai di tingkat paling rendah. Kedua, biaya persoalan selama ini seperti pengadaan truk nggak perlu dalam hanya jangka kecamatan kelurahan nggak perlu truk besar tadi. Tidak mungkin ada penghadangan itu di wilayah mereka sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah biayanya pasti akan lebih hemat. Nah, terkait yang dikatakan Pak Yoga tadi barusan begitu ya, saya juga sempat membaca di media begitu ya, Pak Ahok mengatakan bahwa memang ingin memotivasi begitu, jadi mereka ingin membuat insenerator begitu untuk pembakaran sampah di tiap kelurahan. Apakah benar wacana tersebut? Jadi memang sempat mengemuka wacana untuk ada dilakukannya ada semacam pengolahan pembakaran sampah di tiap-tiap wilayah. Mungkin levelnya bisa di tingkat kecamatan ya, ataupun di level yang lebih kecil lagi. Tetapi pasti kami juga kan harus menguji teknologinya. Betul Pak Gubernur, saya setuju, saya mendukung. Cuma terkait dengan lingkungan hidupnya, jangan sampai produknya ini belum proven. Produknya ini masih uji coba dan lain-lain. Jadi benar masih wacana sekali nih tampaknya. Tapi yang pasti begini, ada cara, salah satunya seperti Pak Nirwan sampaikan, peran dari masyarakat sangat penting. Tadi apabila penanganan sampah pada sumbernya, contoh di tiap pasar-pasar tradisional mulai dibuat bank-bank sampah. Di tiap RT, di tiap RW, di tiap kelurahan, mereka semakin banyak membuat bank-bank sampah yang teknologi sangat sederhana, yang memilah sampah kering, sampah basah. Ya itu betul sudah jauh mengurangi buangan sampah kita ke TPA Bantar. Artinya juga dari masyarakat sendiri juga inginnya sadar bahwa pemilahan sampah dan lain sebagainya itu juga dimulai di rumah masing-masing karena itu akan mempermudah bapak-bapak seperti Pak Is ini gitu. Ujung-ujungnya sepertinya kalau ada masalah seperti ini tidak disalahkan gitu. Tapi sekali lagi setelah masyarakat sudah sadar membuang sampah pada tempatnya, memisahkan, lalu sampah itu dikemanakan, dibuangnya kemana, diapakan? Teknologi itu yang perlu kita cari tahu sebenarnya harusnya gimana sih gitu. Karena pembakaran tadi itu kan masih wacana dan kayaknya masih maksudnya panjang. ada kita elaborasi setelah jeda ya. Iya, kita Sejenak pemirsa, kami akan segera kembali.